Nasional bidang bentar, saya gampang ke-distract kalau ada suara. Eee, saya di sini sebagai ketua bidang, disabilitas dan mental di PHI. Kemudian, hari ini kita akan membicarakan mengenai, stigma dalam tanda kutip ODGJ dalam dunia perpolitikan. Mungkin kawan-kawan, eee, sebelumnya sempat mendengar gitu ya, karena, kenapa tema ini kita ambil pada hari ini, itu dikarenakan adanya, isu simpang siur mengenai, eee, seorang ibu yang dikatakan mengalami ODGJ dan diviralkan karena dia melakukan aksi demo, kemudian, yang kerudungnya dijadikan simbolisasi untuk perlawanan kita gitu ya. Banyak beberapa orang yang memelintir, isu tersebut sehingga memojokkan bahwa orang dengan gangguan jiwa itu layaknya tidak perlu didengarkan atau tidak tidak divalidasi kemarahan-kemarahannya. Jadi banyak sekali di dalam, eee, netizen ya, di dalam komenan tuh saya juga ngecek gitu ya, ngikutin juga itu kalau di sana itu selalu bilang, "Oh pantesan." Ini untuk orang-orang yang mungkin memelintir ya, yang memanfaatkan isu, orang dengan gangguan jiwa. Saya selalu begini orang dengan gangguan jiwa, karena sebenarnya kita sudah berpindah gitu ya, paradigma kita menggunakan istilah disabilitas, psikososial atau disabilitas mental gitu. Mungkin saya akan langsung memulai saja sedikit presentasi singkat mengawali diskusi kita nanti yang nanti, sebagai apa ya, sebagai pengantar saja nanti akan dilanjutkan oleh, Jesus Anam. Beliau, ahli ahli dari, isu kesehatan mental, disabilitas psikososial, disabilitas mental. Beliau adalah ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, di Jawa Timur gitu ya. Saya akan membagikan layar. Ini. Oke. Bentar. Sudah terlihat ya? Tapi di saya kok kecil ya? Bentar, optimalkan. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Kalau di saya sudah terlihat sih sama oleh para peserta. Oke. Mana sih? Kecil banget ya, kok di sini? Oke, akan Kalau di akan kami terlihat lihat. sih, mungkin dari settingan Oke. layarnya kalian mungkin. Ini udah ya? Udah kan ya? Oke. Saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa, gimana ya? Aku agak kesulitan. Oke, mungkin nanti, dibantu saja, saya langsung langsung saja. Cuman ini tidak melihat apa, beranda Zoom-nya. Nanti kalau semisal terlewati atau apa, silahkan langsung mic-nya di-on gitu ya. Oke, langsung saja,
presentasi kali ini saya berjudul dengan melampaui stigma. Harapannya adalah untuk memastikan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas psikososial dan disabilitas mental di Indonesia. Jadi sebenarnya disabilitas psikososial itu sebenarnya masuk dalam kategori disabilitas mental gitu. Namun kalau disabilitas psikososial itu hanya berfokus pada orang-orang yang terdiagnosis seperti skizofrenia, bipolar, anxiety, dan sebagainya. Kalau disabilitas mental perkembangan itu teman-teman ADHD dan teman-teman autistik dan sebagainya. Namun itu masih menjadi untuk isu itu masih menjadi perbincangan yang akan terus berlanjut. Nah, di sini kita akan membongkar mitos, kemudian menghargai hak dan menggugah empati gitu ya. Mengapa isu ini penting? Karena disabilitas psikososial ini sebenarnya bukan hanya isu klinis, melainkan isu hak asasi manusia yang berakar pada stigma, diskriminasi, dan kegagalan sistem. Seringkali dalam istilah medis kita dianggap orang yang sakit gitu ya, sakit secara mental atau cacat gitu, sehingga kita tidak diperkenankan untuk aktif dalam kegiatan sehari-hari. Kita dianggap tidak cukup cakap untuk melakukan aktivitas pada umumnya orang yang tidak dianggap sakit gitu. Tujuan presentasi ini untuk bersama-sama kita belajar gitu ya, memahami disabilitas psikososial dari sudut pandang hak asasi manusia, kemudian kita akan meninjau komitmen hukum Indonesia dan melihat realitas di lapangan untuk mengingat. Disabilitas psikososial itu seperti yang saya katakan tadi adalah individu dengan gangguan pada fungsi pikiran, emosi, dan perilaku dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi memang dalam undang-undang disabilitas atau undang-undang Keswa itu juga ada. Di sana disebutkan orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kejiwaan, ODGJ dan ODMK. Nah, keduanya ini terminologi ini tentunya sebenarnya sama tapi berbeda. Kalau ODMK itu orang yang mengalami gangguan kejiwaan namun masih bisa pulih atau sembuh atau yang bersifat apa namanya temporer ya, yang masih bisa kembali seperti dia sebelum mengalami misal depresi, misal dia habis kehilangan terus dia mengalami depresi, kemudian depresi itu tidak menjadi hambatan lagi untuk dia pada kedepannya gitu. Kalau orang dengan gangguan jiwa biasanya memang sudah terdiagnosis atau sudah pada taraf minimal itu mereka hidup dengan gangguan kejiwaan dalam periode 6 bulan secara berturut-turut gitu. Minimal ya, minimal jangka waktunya itu 6 bulan. Jadi selebihnya ya otomatis dia sudah masuk dalam kelompok disabilitas psikososial. Karena artinya apa yang ia alami, apa ya gangguan-gangguan kejiwaan yang ia alami itu sudah tidak bisa sembuh gitu. Jadi istilah kita mengambil istilah pulih gitu ya, bukan lagi sembuh. Jadi memang ada pergeseran paradigma. Kalau dulu model medis itu berfokus pada kecacatan, kini kita sudah masuk ke model sosial yaitu berfokus pada hambatannya gitu. Namun setelah itu teman-teman disabilitas senior-senior saya tentunya di seluruh dunia akhirnya mengajukan istilahnya bahwa kita ini sebenarnya juga bisa hidup mandiri. Kita tidak bisa hidup itu karena hambatan dari luar, karena kita tidak memiliki akses, misal akses kesehatan,
akses kesempatan gitu ya. Kita tidak diberikan itu. Karena apa ya? Karena itu tadi kita mendapatkan stigma yang membuat kita terdiskriminasi dalam segala aktivitas yang bersifat publik atau umum gitu. Makanya muncullah ada yang namanya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) ini internasional gitu ya. Mereka mendefinisikan bahwa disabilitas sebagai interaksi antara individu dan hambatan lingkungan yang mencegah partisipasi penuh. Masalahnya bukan kondisi individunya saja, melainkan stigma dan lingkungan yang tidak inklusif. Lalu komitmen negara Indonesia itu seperti apa? Nah, sebenarnya Indonesia itu telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada 10 November 2011. Nah, komitmen itu tujuannya itu untuk menghormati dan melindungi hak penyandang disabilitas. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang di situ menjabarkan 24 hak spesifik bagi penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental ya. Kemudian ada hak-hak kunci mengenai bebas dari diskriminasi dan stigma di pasal 6 dan 7. Kemudian ada hak di bidang hukum, politik, dan kebebasan berpendapat pada pasal 5, 13, dan 14. Jadi sudah jelas sebenarnya orang yang mengalami gangguan jiwa atau yang disebut dengan disabilitas psikososial itu hak-hak di bidang hukum, politik, dan kebebasan berpendapatnya itu sudah dipayungi hukum gitu ya, bahkan oleh negara. Gitu. Kemudian realita di lapangannya yang terjadi adalah pelanggaran hak yang sistematis. Akar masalahnya lagi-lagi stigma, karena memang ibarat kata dari susunan disabilitas itu disabilitas mental dan disabilitas intelektual ya. Biasanya itu mereka karena saya juga penyandang disabilitas psikososial, kita seringkali mendapatkan stigma negatif yang melekat seperti tidak bisa melakukan apapun, terus berbahaya karena ngamuk-ngamuk dan sebagainya, kemudian dianggap tidak cakap dalam tanda kutip idiot gitu ya. Nah, sehingga akibat stigma-stigma itu ini ada kasus Ibu Nurhayati Dewi, beliau itu adalah Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta. Beliau pernah menyampaikan bahwa beliau bekerja secara profesional selama mungkin kurang lebih 4 tahunan dalam perusahaan besar gitu ya. Kemudian pada saat itu dia pergi ke psikiater, ke psikolog itu, kemudian mendapatkan diagnosa bipolar. Nah, setelah dia berbicara ke pihak perusahaan, alih-alih memberikan akomodasi untuk Ibu Dewi, malah dipecat. Ya, tentu saja dengan alasan karena dia memiliki gangguan kejiwaan. Kemudian ada pelanggaran kemanusiaan yaitu praktik pasung ya. Di mana praktik pasung ini adalah praktik mengurung atau membelenggu orang dengan disabilitas psikososial. Ya kita mungkin tahulah ya di sekitar kita di Blitar ini banyak sekali ditemukan bahkan yayasan-yayasan seperti penampungan teman-teman disabilitas psikososial itu banyak sekali yang masih di penjara gitu ya. Ini data tragis dari BPS itu lebih dari 57.000 orang pernah dipasung dengan 18.800 kasus masih terjadi. Itu data yang 2018, belum saat ini ya. Praktek itu berlangsung meski dilarang sejak 1977. Bayangkan kita itu sudah tertinggal jauh gitu ya. Kalau di negara maju karena saya pernah beberapa kali ke negara-negara maju seperti di Hong Kong gitu ya misalnya, saya melihat orang-orang itu biasa saja gitu. Ketika ada orang dengan gangguan jiwa gitu ya, kadang kan mereka berhalusinasi, ngomong sendiri. Ya biasa saja dan mereka tetap bisa bekerja. Mereka bahkan kalau semisal ada relapse atau butuh ke psikolog dan psikiater memang ada waktu tersendiri memberikan akomodasi khusus waktu khusus untuk dipersilahkan melakukan treatment kesehatan, pengobatan dan sebagainya.
Ada contoh kasus, namanya Carika ya. Jadi, beliau dikurung di kandang kambing selama 4 tahun. Sebenarnya ini banyak sekali, teman-teman kalau semisal lihat di internet saja gitu ya, kasus ODGJ gitu, pasti banyak banget, eee, praktik-praktik palsu ini masih dilakukan hingga sekarang. Penyebab sistemiknya itu apa? Karena kurangnya fasilitas dan tenaga medis. Hanya 48 RSJ dan 1 psikiater melayani 300.000 sampai 400.000 orang. Bayangkan kita, mungkin kalau teman-teman sudah pernah ke psikiater atau psikolog, itu kalau konsultasi apalagi pakai BPJS, kita nggak ada 1 jam ketika konsultasi itu. Jadi memang benar-benar kayak diburu-buru. Jadi bagaimana kita akan mengobati atau berkonsultasi dengan tenang, sedangkan mungkin kalau saya gitu ya, saya punya anxiety, tapi saya diburu-buru. Bagi saya itu tidak cukup dan keresahan saya tidak hilang gitu. Kepanikan saya juga tidak teratasi. Saya tidak bisa berkonsultasi, saya tidak bisa tanya ke sembarang orang juga, apalagi stigma-stigma kalau kalau semisal orang yang mengalami gangguan jiwa itu kadang dianggap kurang beriman, kurang beribadah dan sebagainya, gitu. Lalu yang paling parah adalah pencabutan kapasitas hukum, yaitu pengampuan. Apa itu pengampuan? Yaitu praktik hukum yang mencabut kapasitas seseorang untuk bertindak sebagai subjek hukum. Contohnya membuat perjanjian, diatur dalam pasal 433 KUH Perdata. Pelanggaran CRPD, pengampuan secara langsung bertentangan dengan CRPD pasal 12 yang menjamin pengakuan setara di hadapan hukum. Jadi ada studi kasus ya, kita ada RN namanya, hartanya diambil alih dan ia dipaksa masuk rumah sakit jiwa setelah diajukan pengampuan secara sepihak oleh kerabat. Ini masih banyak sekali kasus yang seperti ini. Dan ada catatan hukumnya bahwa putusan MK pada tahun 2022 mengubah harus menjadi dapat. Ya, namun konsep ini masih belum sejalan dengan prinsip kita ya. Yang diadvokasi kita, kalau pengampuan itu kan tadinya harus diampu oleh ini karena dianggap tidak cakep gitu ya. Sekarang dapat gitu. Sebenarnya itu masih kurang bagi kita karena kata dapat itu masih bisa dimanipulasi oleh kerabat-kerabat yang dalam tanda kutip akan memanfaatkan atau ingin menguasai harta teman-teman yang masuk dalam pengampuan itu tadi. Dan itu agak buruk ya, banyak kasus-kasusnya. Mungkin kalau di luar negeri ada kasus Britney Spears yang si Britney ini diampu oleh ayahnya sendiri dan kasusnya bertahun-tahun dia bekerja selama puluhan tahun tapi perlakuan ayahnya seperti itu sewenang-wenang gitu ya kepada dia karena ya itu tadi ayahnya dapat status apa ya wali pengampuan penuh gitu atas hidup Britney. Terus mengapa kita semua harus ikut berperan dalam isu ini? Tentunya kita melihat dalam perspektif kemanusiaan yaitu menghargai penyandang disabilitas secara utuh dan mengakui potensi mereka. Kemudian dalam perspektif hukum tentunya sudah tadi ada ya bahwa penyandang disabilitas itu sesuai konstitusi undang-undang ya dilindungi gitu hak-haknya gitu. Kemudian dalam perspektif pembangunan bangsa tentu saja inklusi penuh dapat membuka potensi sumber daya manusia yang besar untuk kemajuan bangsa karena banyak sekali teman-teman disabilitas psikososial itu yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, bahkan menjadi ahli, termasuk nanti apa namanya narasumber kita ya dari Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Blitar, beliau juga mempelopori adanya sekolah filsafat jalanan gitu. Kemudian rekomendasi kira-kira rekomendasi apa sih yang pas gitu ya? Kalau dalam reformasi hukum tentunya kita akan mengganti pengampuan dengan support decision making. Artinya seperti kasus misalnya ibu yang berjilbab pink yang dibilang ODGJ tidak bisa bersuara begitu saja gitu ya. Seandainya tidak ada pengampuan lagi, artinya subjek ini, misal saya gitu,
saya ya bebas berpendapat, saya boleh 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 melakukan apapun tanpa ada yang mengklarifikasi, eee, selain saya gitu loh. Jadi apa yang saya ucapkan tuh ya saya mempertanggungjawabkan di mata hukum ya, terutama ini kalau di isu, reformasi hukum. Jadi ketika misal kita mendapatkan kekerasan seksual, kita benar-benar diakui sebagai subjek hukum yang didengarkan, termasuk jadi saksi, korban, bahkan pelaku. Jadi benar-benar, apa namanya, pendapat kita itu didengar gitu dan bisa dipertimbangkan, bukan semata-mata, "Oh, karena dia orang dengan gangguan jiwa, skip," gitu ya. Nggak bisa kayak gitu, gitu. Kemudian tingkatkan layanan tentunya, percepat program Indonesia Bebas Pasung, dan tambah jumlah, eee, ahli psikologi ya, termasuk psikiater. Kemudian edukasi publik, meluncurkan kampanye anti stigma, termasuk, saya mendukung teman-teman yang ada di PHI di isu-isu, iklim, terutama melibatkan teman-teman disabilitas yang, bagaimanapun isu juga membuat kita semakin rentan ya, teman-teman disabilitas, terutama disabilitas psikososial ya, banyak sekali mereka terjebak dalam penjara gitu ya, misal dalam yayasan gitu kan kadang dipasung ya, apa namanya, dikurung gitu. Nah, ketika bencana alam itu terjadi, biasanya orang-orang atau keluarganya itu lupa dengan kita sehingga kita terjebak dalam posisi ya, terjebak, bencana alam itu sendiri dan menjadi korban gitu. Kemudian, tentu saja melibatkan langsung partisipasi yang bersangkutan, kemudian, perbaiki data, yaitu pengumpulan data. Nah, karena stigma ini sangat begitu langgeng dan membuat, apa namanya, posisi kita itu rentan didiskriminasi, memang banyak sekali teman-teman yang mending tidak, apa ya, tidak speak up, tidak mendatakan diri sebagai, disabilitas psikososial. Udah nggak apa-apa nggak dapat akomodasi layak, toh nanti kalau semua orang tahu, pasti akan berdampak negatif ke kehidupan saya. Padahal teman-teman disabilitas psikososial tentu saja akan sangat, eee, apa ya, mengalami kerentanan berlapis jika dia terus-terusan bersembunyi gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah, masalahnya adalah kesenjangan besar antara komitmen dan implementasi. Kita sudah tahu ya kalau pemerintah kita itu senang janji-janji saja. Kemudian seruan aksi ini ya tentu saja membangun masyarakat inklusif, adil, dan menghargai setiap individu seutuhnya. Mungkin, sekian presentasi saya, kita akan lanjutkan langsung saja gitu ya kepada, Pak Jesus Anam. Sembari, apa namanya, diskusi tanya jawab. Bagaimana Mbak Nurul? Boleh, tapi mungkin kita bisa mendengarkan pemaparan Pak Yesus Anam dulu mungkin ya. Oke, Disilakan kepada Pak Yesus. terima kasih. Tes suara sudah bisa didengar. Bisa Pak, tapi suaranya kecil. Mungkin mikrofonnya kurang dekat Halo, ya. sudah di bibir. Halo, kalau gini gimana? Jelas? Ya, jelas Pak. Oke, nggak usah pakai mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, malam ini kita sedang mempercakapkan tentang stigma ODGJ, tanda kutip lagi, dalam perpolitikan Indonesia. Jadi kita awali apa itu stigma ya. Jadi stigma itu ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya.
Stigma ini ada gandengannya ya, gandengannya stereotipe atau stereotype. Nah, ini karena keduanya sering muncul secara bersamaan. Kalau stereotype atau stereotipe dalam bahasa Indonesia, itu konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka subjektif dan tentu tidak tepat. Nah, kalau kita beranggapan bahwa ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ini berbahaya, tidak bisa berpikir rasional, hilang kesadaran, dan sebagainya, itu stigma. Jadi stigma ini lebih ke label negatif. Kalau kita beranggapan bahwa orang dengan gangguan jiwa itu pasti ngamuan, pasti gaduh gelisah, pasti kacau pikirannya, nah ini stereotipe ya, stereotype. Tapi stereotype ini bisa bersifat negatif, bisa bersifat positif. Ini anggapan umum masyarakat. Apa ada yang bersifat positif, stereotype? Ya, ada ya. Ada sekelompok orang yang beranggapan bahwa orang dengan gangguan bipolar itu cerdas, itu ada stereotip seperti itu. Padahal belum tentu ya. Karena mungkin ada beberapa tokoh besar, seorang pemikir, seorang seniman itu yang memang eh, sebagai penyandang gangguan bipolar cerdas gitu ya. Kita ambil contoh misalnya Vincent van Gogh, ya, seorang pelukis dari Belanda. Dia punya karya yang sangat monumental, fenomenal. Karya yang terkenalnya itu Starry Night, Malam Berbintang. Itu karya yang luar biasa. Van Gogh ini pernah dirawat di rumah sakit di Prancis ya, eh, apa namanya, Saint Paul Mozilla. Itu rumah sakit di Prancis dan dia memang didiagnosis mengalami gangguan jiwa. Kemudian ada seorang filosof besar ya, ini filosof raksasa ya. Pikirannya menginspirasi orang, terutama anak-anak muda, itu Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filosof Jerman. Ini juga pernah dirawat di rumah sakit di Asylum Jena di Jerman. Nah, ini juga walaupun didiagnosis mengalami gangguan mood dan gangguan skizofrenia. Kayak saya ini juga gangguan mood dan gangguan skizofrenia. Jadi namanya dalam psikiatri modern namanya skizoafektif. Meskipun dia mengalami gangguan mental yang akut, tapi dia punya karya besar ya. Kalau orang-orang yang suka baca buku filsafat, dia menulis karya, judulnya Facebook Zarathustra. Ini luar biasa bagus, bercerita tentang seorang manusia super, Übermensch, manusia super, yang membangun nilai-nilai baru ketika atau setelah kematian Tuhan. Ini jadi karya-karya ini puitis dan aforis. Tapi lupakan itu. Intinya ada beberapa ada beberapa stereotip yang memang nilainya tidak negatif. Lalu gini, stigma-stigma yang muncul ya, bahwa orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa berpikir rasional, kemudian apa namanya, gaduh gelisah, kemudian tidak bisa hidup mandiri, tidak bisa apa namanya, bekerja dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah dipatahkan oleh beberapa tokoh itu. Karena banyak juga orang yang bisa hidup mandiri dan sukses sebagai penyandang disabilitas mental atau ODGJ dalam tanda kutip. Nah, yang perlu dipahami oleh masyarakat itu sebenarnya ada banyak varian atau jenis gangguan mental ya. Jadi secara general memang orang-orang pahamnya skizofrenia. Jadi kalau orang bilang itu orang gila itu biasanya mengarahnya pada skizofrenia. Skizofrenia itu jenis gangguan mental memang yang paling berat ya, karena ada episode dia mengalami keterpisahan dengan realitas. Itu skizofrenia.
Tapi ada 19 jenis gangguan mental. Kalau Bapak Ibu belajar DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, itu ada 19 jenis gangguan mental. Ada neurodevelopmental disorders itu Mbak Nurul Komariah, ini autism ya. Neurodevelopmental disorders, ada schizophrenia spektrum, ya, spektrum schizophrenia, kemudian bipolar, depresif, anxiety, obsesif kompulsif, disosiatif, trauma and stressor, somatic symptom, elimination, paraphilia, banyak sekali, ada 19 ya. Kalau saya sebutkan banyak sekali. Artinya tidak semua gangguan mental, gejala atau simptomnya, modelnya, polanya itu kehilangan kesadaran, tidak. Saya schizoafektif dan pernah memang tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, tapi saya menulis buku filsafat ya, selama 1 tahun. Artinya pikiran saya masih tetap oke gitu ya. Nah, selanjutnya istilah ODGJ. Istilah ODGJ ini istilah yang digunakan untuk menyebut orang dengan gangguan jiwa dalam konteks medis. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, Undang-Undang Kesehatan Jiwa dalam konteks medis. Ini biasa dipakai oleh para psikiater, para dokter, para dokter dunia medis sering menggunakan istilah ODGJ. Tapi ada istilah lain, tadi bilang oleh Norma, ada istilah lain yang perspektifnya adalah human rights, yaitu penyandang disabilitas mental atau penyandang disabilitas psikososial. Ini basis pemikirannya, paradigma yang dibangun di atas CRPD. CRPD itu Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ini sebuah konvensi internasional untuk hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mental atau ODGJ itu bagian dari disabilitas, ragam disabilitas. Ada 4 ragam disabilitas, yaitu fisik, intelektual, mental, dan sensori. Intelektual itu beda dengan mental nanti ya. Itu kajiannya beda ya. Intelektual itu ada hambatan dalam kognisi. Kalau mental ada hambatan dalam afeksi. Nah, istilah ini juga mengalami pergeseran ya, sejarahnya panjang ya. Kalau di zaman dulu itu, di zaman Pak Jesus idiotes kayaknya ya, enggak, jaringannya aman nggak Pak? aman-aman. Aman ya. Tadi sempat agak nge-freeze. Silakan Pak dilanjut. Oke. Jadi di zaman dulu itu istilahnya idiot, ya, pakai idiot. Nah, sekarang itu harus dibuang. Kemudian dungu, ya, fool dalam bahasa Inggrisnya itu. Kemudian di abad apa namanya? Di abad 17, di abad ya 17 itu kemudian menggunakan istilah madman ya, orang gila ya. Atau lunatic yang lebih formal, lunatic, dan ada madman. Kemudian mental illness ya, di abad 19 pakai mental illness. Kemudian di abad sekarang, di era sekarang ini kita sudah pakai penyandang disabilitas mental, bukan lagi madman, bukan lagi mental illness ya. Jadi harus paradigmanya dirubah. Nah, ini ada seorang filosof besar ya, namanya Michel Foucault dari Prancis, yang menulis buku berjudul Madness and Civilization, kegilaan dan peradaban. Dia menulis tentang sejarah kegilaan, mulai dari abad pertengahan sampai abad 17. Jadi menurut Foucault ini mencoba membagi cara memandang ODGJ dalam 3 episode. Yang pertama abad pertengahan. Orang memandang ODGJ di abad pertengahan
ini dalam makna religius dan simbolis ya, bahkan dikaitkan dengan misteri kosmis atau misteri alam semesta. Jadi kalau ada orang mengalami kegilaan, bahasanya begitu ya, ada orang mengalami kegilaan, ini ada makna religiusnya. Yang pertama, bisa saja ini terkait dengan roh jahat. Yang kedua, bisa saja ini orang ini mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan di abad pertengahan. Makanya kalau sekarang mungkin orang menganggapnya kalau ada orang dengan gangguan jiwa yang unik dan aneh itu wali gitu ya. Jadi kalau Anda ada orang dengan gangguan jiwa kemudian diklaim sebagai wali, berarti perspektifnya, cara pandangnya kembali ke abad pertengahan. Kemudian abad Renaissance, ini sekitar 1600-an, itu menganggap orang dengan gangguan jiwa itu sebagai model kebijaksanaan yang berbeda. Jadi sebenarnya itu bukan penyakit ya, bukan gangguan, itu kebijaksanaan yang berbeda. Bahkan di banyak karya sastra itu menjadi inspirasi. Kalau Anda baca novel karya Miguel de Cervantes, orang Spanyol. Ini novelnya terkenal, Don Quixote. Don Quixote de la Mancha. Ini bicara tentang orang gila, gitu ya, dalam tanda kutip orang gila yang banyak membaca buku, kemudian berimajinasi menjadi seorang pahlawan, kemudian berkelana dalam melakukan perjalanan kepahlawanan. Nah, ada pesan-pesan unik di sini bahwa orang dengan gangguan jiwa, orang dengan kegilaan itu memiliki nilai-nilai tersendiri, nilai-nilai bahkan nilai artis, nilai seni, nilai sastra, bahkan nilai filsafat. Jadi cara pandangnya beda. Nah, pada abad ke-17 baru ada yang namanya pengurungan besar, ada pergeseran cara pandang, pengurungan besar, Le Grand Renfermement itu dalam bahasa Prancisnya. Jadi pengurungan besar. Jadi ada pergeseran. Kalau dulu orang dengan gangguan jiwa itu orang unik, ada makna religiusnya, bisa menjadi inspirasi sastra dan filsafat. Di era 17, abad 17, ini sudah dikatakan orang yang mengalami penyimpangan sosial dan mengalami sakit jiwa. Akhirnya dilakukan pengurungan besar. Orang-orang yang dianggap gila ini ditangkapi, ditaruh di suatu tempat namanya Hôpital General di Prancis ya. Ini kajiannya Foucault. Nah, dikurung, diperlakukan tidak aktif ya, dalam konteks kapitalisme mungkin tidak produktif ya. Kalau kita bicara konsep kelasnya Marxisme ini mungkin masuk di kelompok lumpen proletariat ya. Orang yang tidak produktif, bermasalah, penyakit masyarakat, dikurung. Nah, dari sinilah kemudian lahir ilmu psikiatri. Ilmu psikiatri lahir dari sini. Ada beberapa dokter yang melihat, oh ini harus disembuhkan ini. Gak boleh dibiarkan, harus disembuhkan. Maka lahirlah ilmu psikiatri. Psikiater pertama yang memperkenalkan istilah psikiatria itu adalah Johann Christian Royle, orang Jerman. Kemudian diteruskan oleh Philippe Pinel, orang Prancis. Ilmu psikiatri lahir. Nah, ketika ilmu psikiatri lahir, rumah pengurungan tadi diubah. Hospital General tadi diubah menjadi asilum. Asilum itu semacam rumah sakit jiwa. Kalau Hospital General itu tempat pengurungan. Sebenarnya artinya kan rumah sakit umum. Tapi sebenarnya tempat pengurungan orang-orang yang bermasalah, termasuk orang dengan gangguan jiwa. Nah, setelah ilmu psikiatri muncul, asilum di atau lembaga psikiatri ini lembaga yang memiliki otoritas untuk perawatan dan pemulihan atau penyembuhan orang dengan gangguan jiwa. Otoritas, akhirnya otoritas dalam proses penyembuhan diserahkan pada lembaga psikiatri. Selanjutnya tidak hanya itu, para dokter, para psikiater, para dokter jiwa, para psikiater
ini mendapatkan atau memperoleh monopoli terhadap diagnosis dan pengobatan. Dimonopoli sampai sekarang kan, kalau ngomong medis kan masih dimonopoli psikiater kan analisisnya. Orang-orang yang bukan psikiater nggak boleh menganalisis. Padahal siapa saja boleh menganalisis ya. Tapi dimonopoli di abad 18 ya. Lahir ilmu psikiatri itu di abad 18. Dan muncul asilum, kemudian ada. Nah, menurut Foucault ini tetap pengurungan, walaupun dalam konteks penyembuhan tetap pengurungan, dan ini melanggar hak asasi manusia. Orang dikurung di rumah sakit jiwa, dikurung di panti rehabilitasi, bahkan ada yang nggak boleh keluar. Saya pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Marzuki Mati Bogor ya. Itu satu kamar tuh saya ditaruh satu kamar sekitar orang 20 orang ya. Terus pintunya itu ada ya terali besi nggak bisa dibuka. Wah, ini pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya. Nah, bagi Foucault ini pengurungan dan tetap melanggar hak asasi manusia. Dan itu berproses lama sekali sehingga ini menjadi sebuah tragedi bagi orang dengan gangguan jiwa. Ini lebih buruk dari orang di penjara. Kalau orang di penjara tahu kapan akan keluar, hukumanmu 2 tahun, 3 tahun. Orang yang dikurung di rumah sakit jiwa itu di zaman itu nggak tahu kapan akan keluar, bahkan bisa seumur hidup. Kalau orang keluarganya nggak mau menerima lagi dia kembali, bisa sampai mati di situ. Ya. Nah, pada tahun 1948, ketika DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, lahir 1948, ODGJ mendapatkan angin kebebasan. Jelas di DUHAM dikatakan, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Di semua orang, semua manusia itu lahir bebas, setara dengan martabat dan hak-hak. Jelas. Nah, ini angin baru. Berikutnya, angin baru lagi, 2006, ya, ini para penyandang, tidak hanya penyandang disabilitas mental, semua penyandang disabilitas, lahirlah CRPD, Convention on the Right of Person with Disabilities, lebih clear ya, karena penyandang disabilitas mental masuk di dalam kategori penyandang disabilitas. Di situ jelas respect for inherent dignity. Jadi kita harus menghormati martabat yang melekat, nggak bisa dicabut martabat manusia. Non discrimination, tidak ada diskriminasi. Nah, cara pandangnya beda. Di CRPD ini cara memandang dengan, tetapi as part of human diversity and humanity. Ini bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan. Dari dulu, dari zaman Yunani kuno, dari zaman lampau lah, orang dengan gangguan jiwa itu sudah ada. Sama seperti orang dengan penyandang disabilitas sudah ada. Ini bukan sakit, apalagi kalau dalam jangka waktu lama. Apalagi analisisnya itu bisa karena genetik ya, karena biologis ya, karena kerusakan organik, artinya dalam waktu lama. Dan ini bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan. Clear akhirnya. Perlu secara hukum, secara sosial, secara politik, ini harus dihormati. Nah, secara konseptual oke gitu ya. Secara konseptual di tingkat internasional ada CRPD. Tapi prakteknya ada nggak? Prakteknya apa seperti itu di Indonesia gitu ya kalau ngomong kondisi Indonesia. CRPD itu sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah jelas. Di situ hak penyandang disabilitas sebagai manusia, termasuk penyandang disabilitas mental itu diakomodasi. Tapi ternyata prakteknya tidak seperti itu ya. Dalam ranah politik dalam ranah politik kita masih melakukan diskriminasi struktural bahkan ya. Diskriminasi struktural. Kemudian menjadi olok-olok dalam area politik. Misalnya tadi yang dikatakan Norma bahwa ada
seorang ibu yang menyampaikan aspirasinya, berteriak-teriak, kemudian ada yang mengidentifikasi bahwa dia penyandang disabilitas mental, akhirnya diturunkan nilainya, martabatnya dinilai pantas dia orang gila. Nah, ini artinya undang-undang kita, politik kita belum memberikan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Kalau pencitraan sering ya, pejabat ya dari menteri sampai pemimpin daerah itu sering berfoto-foto dengan penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental. Tapi sekedar pencitraan politik. Artinya kemauan untuk membenahi itu tidak ada. Bahkan saya temukan beberapa hari yang lalu itu olok-olok di media sosial. Itu ODGJ itu dipelesetkan apa orang dungu pemuja Gibran dan Jokowi. Nah, itu kan keterlaluan gitu ya. ODGJ dipeleset seperti itu. Kayak di pemilu 2014 itu kan olok-olok ODGJ itu muncul ya karena untuk menyerang lawan politiknya misalnya. Pantesan dia didukung oleh orang ini atau paslon ini didukung oleh ODGJ dan kemudian ditertawakan. Nah, artinya ini harus secara politik ya harus dijalankan. Indonesia ini secara prosedural sudah demokratis, memang. Tapi secara substantif ya, secara pokoknya itu masih jauh terkait dengan ODGJ ya, penghormatannya belum ada. Kemudian aksesibilitasnya belum terbentuk, akomodasi layaknya belum terbangun gitu ya. Terus apalagi tidak diakui kapasitasnya di depan hukum secara apa namanya secara de facto itu tidak diakui kapasitasnya di depan hukum. Bahkan ketika menjadi saksi dalam kasus hukum atau menjadi pelapor dalam kasus hukum, kadang-kadang tidak dipercaya. Bahkan kemarin beberapa waktu lalu kita dari BJS Indonesia itu melakukan judicial review ke MK untuk menghilangkan pengampuan, tapi hanya dikabulkan separuh ya, dan itu masih menjadi problem kita. Diampu itu berarti haknya sebagai subjek hukum itu dihilangkan kalau diampu. Beda dengan didukung, seharusnya kan tidak diampu tapi ada supporternya. Kalau diampu itu berarti haknya dihilangkan, diambil alih, dan ini saya pikir sebuah problem yang harus diatasi. Oke, kita aja dulu ya, nanti bisa diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jesus. Untuk teman-teman, berarti dari sini kita bisa dapat kesimpulan ya, beberapa kesimpulan dari Kak Norma dan juga Pak Jesus. Bahwasanya, mohon maaf ya kalau suara saya tidak terdengar, bisa tolong sampaikan. Yang pertama tentunya ODGJ bisa hidup dengan normal ya, asalkan tentunya kebutuhan teman-teman ODGJ bisa terpenuhi gitu. Sebagai analogi, saya kan di sini pakai kacamata ya. Sepertinya 100 atau 200 tahun yang lalu, orang yang pakai kacamata itu kayaknya belum terlalu banyak gitu kan. Dan dulu kalau ada orang pakai kacamata kan pasti anggapannya orang tersebut mengalami disabilitas gitu. Tapi sekarang orang yang pakai kacamata tidak dianggap sebagai orang yang punya disabilitas gitu. Nah, harapannya kan tentunya ke depannya sooner gitu, semua teman-teman yang butuh fasilitas khusus gitu ya, bisa dianggap sebagai orang yang dalam tanda kutip normal saja begitu. Seperti halnya para pengguna kacamata di zaman sekarang, gitu teman-teman. Lalu tadi ada ini juga ya, ada himbauan juga mengenai masalah pengampuan hak pemilihan buat teman-teman ODGJ dan bagaimana kita berpendapat dan mengusahakan agar teman-teman dengan ODGJ bisa mendapatkan hak mereka kembali. Begitu teman-teman. Oke, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di open mic, dibuka ininya, mikrofonnya. Mungkin juga testimoni atau berbagi pengalaman mungkin terkait kedisabilitasannya, disabilitas psikososial ya terutama, karena memang kalau di isu politik kita paling sering di oseng-oseng. Betul sekali.
Mungkin saya bisa bacakan satu pertanyaan ya dari teman kita, namanya Ulia Pinov dari Majalengka ya. Jadi di sini Ulia bertanya nih, apakah luka inner child bisa dipulihkan begitu? Mungkin dari para pembicara atau teman-teman di sini ada yang mau memberikan jawaban? Luka apa? Inner child, Pak. Luka masa kecil. Ya, bisa ya, bisa ya. Saya pikir semua gangguan itu bisa dipulihkan. Cuman tingkat tingkat parahnya cuman dan harus telaten memang. Trauma itu trauma masa lalu, masa kecil, misalnya mendapatkan perlakuan tidak baik, ya, atau kekerasan seksual di masa kecil itu bisa menimbulkan atau bisa menjadi variabel munculnya gangguan jiwa. Makanya ada gangguan jiwa namanya trauma and stressor related disorders. Itu gangguan terkait dengan trauma. Nah, beberapa ahli itu mencoba untuk melakukan terapi-terapi non farmakologi. Ada terapi farmakologinya, tapi kalau trauma itu yang lebih efektif terapi non farmakologi, non obat ya. Ya, misalnya dengan psikoanalisis. Kami di militer ini mencoba untuk melakukan terapi psikoanalisis. Kita mengambil dari pemikirannya Freud dan Jacques Lacan. Itu efektif. Jadi harus dimuntahkan itu trauma itu. Dibicarakan, dipercakapkan dengan orang yang dia percaya ya, menjaga rahasia, dia percaya bisa menemani untuk memuntahkan tadi, untuk mengeluarkan trauma-traumanya. Kalau trauma-traumanya itu bisa dikeluarkan dan kemudian divalidasi bahwa eh, apa namanya sudah tidak ada lagi trauma, kemudian dengan sugesti-sugesti tertentu bahwa trauma itu apa yang disimpan di alam bawah sadar harus dikeluarkan dan kemudian di apa namanya diselesaikan, itu bisa mengurangi. Artinya kalau saya berpikir ya bisa. Tinggal nanti terapinya seperti apa. Kemudian dukungan keluarga, penting sekali dukungan keluarga ya. Makanya di beberapa negara maju itu terbangun sosial kapital, modal sosial, bahwa masyarakat dan keluarga itu harus membantu dalam proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Tapi gini, makanya ada tarik-menarik sebenarnya. Tarik-menarik antara psikiatri dan CRPD. Kalau psikiatri ini harus disembuhkan gitu ya, harus disembuhkan. Kalau CRPD ini bagian dari keragaman manusia. Makanya kalau kita lihat, kalau keunik apa namanya, gangguan jiwanya itu sudah dalam waktu lama dan kemudian memang eh, faktornya mungkin ketika dianalisis faktornya misalnya genetik ya atau faktor biologis, ya, faktor-faktor yang lain yang faktornya memang susah untuk dipulihkan. Ini ya harus diakui saja. Makanya kita ambil jalan tengah. Kalau yang memang masih bisa dipulihkan, artinya sulit karena memang karena faktor-faktor yang tadi yang berat tadi misal faktor genetik. Ya kita akui saja bahwa ini bagian dari keragaman manusia. Dan kita tidak perlu tergantung pada obat juga gitu loh ya. Ini sudah lama nggak minum obat. Walaupun terkadang minum obat, tapi saya tidak tergantung pada obat. Saya tidak mengikuti anjuran dokter karena saya punya perspektif lain ya. Jadi tidak harus disembuhkan. Dan saya juga menikmati, walaupun saya siap mengalami kumat ya, kekambuhan gitu ya. Tapi saya juga, bagi saya nggak masalah. Karena juga ketika saya halusinasi, eh, saya sering mengalami halusinasi hipnagogi misalnya. Ini kelebihan. Karena dalam halusinasi saya bisa bertemu dengan misal tokoh-tokoh besar ya secara visual. Ada Plato, Socrates, Jacques Lacan, ya, orang-orang besar. Bahkan itu menarik gitu ya. Menarik karena bisa berbicara tentang teori atau pemikiran-pemikiran tertentu. Tidak masalah. Nah, trauma itu memang mengganggu. Ya, kalau memang mengganggu dan kita merasakan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya salah satu terapinya adalah terapi tadi psikoanalisis. Jadi harus ada proses katarsis ya, proses pelepasan
dan didukung oleh orang yang memang dipercaya. Bisa. Tapi kalau memang uh, tidak mengganggu ya, ya tidak masalah. Tapi kalau mengganggu ya masih bisa dibolehkan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Yesus ya. Eh, buat buat Mulia kira-kira ada tambahan Mulia atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Baik, kalau tidak ada, mungkin buat teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing pengalamannya atau sharing perspektif, disilakan ya teman-teman. Bisa langsung open mic. Ya, ada Karika, silakan Karika. Eh, Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih ya atas diskusinya buat Nurma dan Kak Yesus. Saya tadi ngikutin diskusi cuma ini ya apa namanya apa datang pergi gitu jadi nggak intens, mohon maaf. Saya hanya ingin menyampaikan ini ya salah eh, satu pertanyaan gitu. Jadi sebenarnya peluang untuk apa ya orang-orang yang dalam tanda kutip apa gangguan jiwa untuk masuk atau menjadi dalam elektoral itu sebesar apa gitu. Terus kalaupun dia berpeluang, em, kira-kira apa sih yang harus dilakukan ini ya apa negara gitu untuk eh, mengakomodasi partisipasi mereka. Terima kasih. Oke, baik. Ya, Terima kasih Karika. Ya, silakan Pak Yesus. coba diulang lagi, Mbak. Jadi, jadi apa? Jadi Peluang ya. gimana peluang orang-orang dalam gangguan jiwa ini ya untuk masuk ke politik elektoral gitu. Terutama terus kedua kalaupun mereka misalnya bisa masuk gitu karena ada stigma dan segala macam tentang ODGJ ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh negara untuk mengakomodasi partisipasi mereka? Terima kasih. Ya, sebenarnya secara hukum itu kan, secara undang-undang itu kan sudah ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 bahwa apa namanya penyandang disabilitas itu punya hak politik ya, termasuk penyandang disabilitas mental, punya hak untuk memilih dan dipilih. Secara hukum sudah jelas, tapi secara sosial ini masih masih belum paham orang-orang itu belum paham bahwa orang dengan gangguan jiwa itu tadi variannya banyak dan tidak semua mengalami keterpisahan dengan realitas. Hanya schizofrenia. Ya, schizofrenia. Schizofrenia itu memang ada fase, ada episode dia kehilangan kontak dengan realitasnya. Tapi itu juga tidak selamanya. Jadi sifatnya episodik. Jadi di saat tertentu dia mengalami kesadaran penuh, di saat tertentu bisa juga memang eh, ada keterputusan dengan realitasnya. Yang lain banyak. Artinya ketika orang sudah didiagnosis sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa, itu kan eh, tidak semuanya tidak dalam kesadaran. Masih banyak jenis-jenis lain yang tidak masalah dengan kesadaran. Kayak saya ini kan tidak ada masalah dengan kesadaran saya. Full saya bisa menulis buku, bisa menulis novel gitu ya. Saya bisa berpikir secara filsafati, saya bisa berpikir berat, tidak ada masalah. Artinya kalau saya sebagai ODGJ, saya didiagnosis sebagai ODGJ, schizoafektif ya ODGJ ya, dari Rumah Sakit Jiwa Bogor. Kalau saya kemudian eh, masuk ke area elektoral untuk dipilih, misalnya menjadi calon wali kota atau bupati atau gubernur, ya saya mampu. Nah, persoalannya masyarakat tidak paham dan itu harus ada edukasi dari negara, dari negara ya, negara kan tidak sepolitika, tidak hanya pemerintah, tentunya negara.
ada elemen unsur yudikatif, eksekutif, legislatif itu harus terlibat. Artinya harus ada diskusi, dan ini memang panjang ya. Panjang, prosesnya panjang. Indonesia ini masih kayak hutan gitu ya. Belum banyak tahu. Masih meraba-raba. DGJ itu apa sih gitu kan. Karena tidak mau belajar gitu. Tidak mau belajar, tapi ketika melakukan argumen politik, argumen apapun itu kadang-kadang membawa isu DGJ, isu kesehatan mental. Tapi tidak paham, tidak mau belajar tentang kesehatan mental itu loh. Kalau memang orang itu isinya dalam kondisi relapse, ya itu nanti ada, saya pikir ya tidak ada waktu untuk dia pulih dulu. Tapi itu kan untuk kasus skizofrenia. Untuk kasus yang lain enggak. Kayak Mbak Nurul Komaria ini ODGJ juga. Autism itu neurodevelopmental disorders. Bagian dari gangguan mental perkembangan. Tapi nggak ada masalah dengan pikirannya, nggak ada masalah dengan kegiatan sehari-hari gitu. Itu perlu ada edukasi yang sifatnya masif, saya pikir. Baik, terima kasih ya Pak Jesus ya. Dari Karika sendiri kira-kira ada tambahan atau tanggapan lagi? Mungkin aku menambahkan sedikit. Jadi kalau setauku ya, ada syarat-syarat kesehatan yang dimana pasti menyudutkan teman-teman disabilitas psikososial ya. Karena sebagian banyak dari kita memang mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung dalam tanda kutip narkotika gitu ya, masuk golongan narkotika gitu. Jadi ada yang menyatakan harus istilahnya bebas dari narkoba gitu ya. Terus yang kedua ada syarat yang lain adalah tes psikologi. Masalahnya ini tes psikologi itu apa gitu loh. Kita belum apa-apa saja sudah ada syarat-syarat tersebut. Banyak, bukan hanya di perpolitikan nih bahkan ya. Di hal-hal yang lain yang bahkan sebenarnya tidak ada kaitannya mungkin, itu tuh selalu ada syarat-syarat itu, termasuk PNS gitu ya. Itu ada syarat tes kesehatan jiwa yang dimana mereka sendiri juga tidak memiliki batasan yang mana nih, batasan yang mutlak itu yang mana. Sedangkan banyak kasus juga teman-teman disabilitas psikososial yang tadinya dia bekerja biasa saja, dia diterima, dia tidak ketahuan kalau dia itu disabilitas psikososial gitu. Terus sudah beberapa tahun, akhirnya ada selentingan gitu, dan tahu kalau yang bersangkutan misalnya ke psikiater atau psikolog gitu ya. Lalu dia dikeluarkan hanya karena dia disabilitas mental. Itu ada kasus kita dari PJS Indonesia itu dulu sempat menangani kasus kalau nggak salah inisialnya RN atau apa ya, kayak saya lupa. Itu juga begitu, dia PNS ya, dia bahkan S2 atau S3 gitu. Kemudian dia memang sedang mengalami relapse gitu. Tahu waktu PNS itu dia juga tahu kalau yang bersangkutan memiliki gangguan skizofrenia gitu. Tapi saat relapse justru malah dikeluarkan gitu. Relapse tidak masuk, tidak ada keterangan, terus malah dikeluarkan dengan dalih ya karena kamu nggak ada izin dan sebagainya. Padahal sudah ada surat dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu ya memang sedang dalam kondisi relapse. Dan kalau kita ngomongin aksesibel dan akomodasi layak, tentunya teman-teman disabilitas psikososial kalau dalam keadaan seperti itu ya diberikan akomodasi layak, semisal ya itu tadi ya, akses ke kesehatan, pengobatan, waktu yang fleksibel gitu, seperti itu sih. Dan untungnya waktu itu menang sih. Jadi untung ya karena memang didorong terus, itu agak alot sampai mengajukan gugatan juga, dan itu di kementerian, di salah satu kementerian gitu.
agak-agak gimana ya kita ya, mungkin kita ngomongin soal disabilitas, tapi itu terjadi di lingkungan kementerian kita gitu. Terus kalau perpolitikan itu tadi, jadi kita belum apa-apa, belum masuk, bahkan gitu ya, kita masih ikut demonstrasi saja, kita udah digoreng kan yang kemarin. Itu kita udah dipatahkan, dari situ tuh kita udah dilabeli stigma-stigma yang merugikan kita. Bagaimana kita akan bersuara jika ketika kita menuntut pemerintah gitu ya, kita ikut bersuara gitu, kita ikut marah, kemarahan kita terhadap, misalnya kalau yang kemarin, ibu yang kemarin dia mengata-ngatai Pak Prabowo gitu ya, marah gitu. Lah, apa bedanya dengan orang yang tidak mengalami gangguan jiwa dan mereka nggak apa-apa gitu. Kenapa yang lain boleh mengata-ngatai karena kemarahannya terhadap apa namanya kebijakan yang yang di luar nalar kita gitu ya. Boleh marah, kenapa kita yang disabilitas psikososial ketika kita marah menunjukkan ekspresi kita malah tidak divalidasi, itu juga persoalan. Jadi kita itu untuk masuk saja kita sudah susah. Ini PR. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Norma ya. Ini ada sedikit tambahan ya dari teman-teman kita, dari salah seorang teman kita, dari Sigap ya. Sigap itu Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. Jadi di sini namanya Rahmat Fahri Naib. Jadi Fahri di sini mau koreksi kata beliau. Kondisi autisme, disleksi, dan ADHD tidak masuk ke kondisi ODGJ, melainkan kondisi disabilitas perkembangan. Kalau ODGJ itu lebih mengacu ke kondisi disabilitas psikososial. Demikian teman-teman. Sebelum kita ke Aji, karena Aji sudah mengangkat tangan, di sini ada pertanyaan dari Lampung ya, dari Intan Dian Rukmana, Bentar, mengenai, saya jawab dulu. ya silakan Pak Jesus. Jadi kita pakai DSM-5, Diagnostic Manual of Mental Disorders. Di undang-undang juga jelas ya, di undang-undang nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas mental itu ada dua kategori perkembangan dan kategori psikososial. Kategori perkembangan itu contohnya adalah autisme, spektrum autisme, dan ADHD. Clear di dalam undang-undang. Di dalam DSM-5 itu juga jelas, itu masuk dalam neurodevelopmental disorders, gangguan jiwa perkembangan. Ya. Jadi clear. Jadi saya pikir, jadi siapa yang ngoreksi, mungkin harus kembali lagi ke panduan psikiatri internasional di DSM-5 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Jesus. Sekarang sebelum Kak Aji ya, kita ada pertanyaan. Dari Intan Dian Rukmana asal dari Lampung. Mengenai kekerasan seksual terhadap disabilitas dan penanganannya seperti apa yang harus dilakukan begitu ya. Kalau kasus tersebut terjadi begitu. Mungkin dari Kak Nurma ada jawaban, silakan. Ya, Mbak Kak Intan ya, apa namanya mengenai kekerasan seksual terhadap disabilitasnya ini mungkin apa saja gitu ya. Karena saya juga memiliki pengalaman mendampingi kasus kekerasan yang sebenarnya saya belum pernah langsung gitu ya kekerasan seksual itu terhadap disabilitas yang langsung gitu. Namun saya pernah mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak yang dia ternyata setelah digali memiliki gangguan kejiwaan gitu, ada masalah kejiwaan. Dan ada kasus ibu gitu, dia juga mengalami kekerasan dari suaminya gitu, kekerasan seksual. Yang pertama kali sebagai pendamping gitu ya, tentu saja kita memfasilitasi korban. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah memfasilitasi korban jika kita memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pendampingan gitu ya. Jika tidak terhadap korban kita
memberikan bantuan mungkin ke layanan ahli gitu ya, ke layanan-layanan atau lembaga-lembaga yang memang mengurusi urusan kekerasan seksual seperti teman-teman RP3A, kemudian dari organisasi setahu saya kalau dari jaringan apa namanya Jakarta Feminis, mereka ada yang namanya carilayanan.com. Di sana itu juga lengkap ada untuk teman-teman disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Nah, di sana nanti itu ada panduannya, termasuk konsultasi hukum, pendampingan, dan sebagainya. Itu langkah yang paling mudah sih. Saya sering banget pakai carilayanan.com kalau semisal teman-teman atau jejaring saya yang dari luar kota, kebetulan saya di Blitar gitu kan, terus teman-teman itu jauh gitu, Semarang atau di lokasi lain gitu ya. Kemudian saya pasti akan mengarahkan ke carilayanan.com. Di sana itu ada sekumpulan teman-teman termasuk HWDI. Di sini ada Bu Maulani Rotin Sulu. Selamat malam Bu Maulani. Beliau tuh senior ya dulu dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Itu juga menghimpun dan mendampingi teman-teman yang mengalami kekerasan seksual. Jadi ada kayak LBH Apik dan saya belum tahu, saya belum ngecek yang terkini ya, apakah ada LBH disabilitas. Tapi saya rasa mungkin pasti akan diarahkan ke sana juga. Seperti itu sih. Penanganan pertama kita pakai perspektif korban dan itu mungkin harus dipelajari lagi gitu terkait itu. Kemudian disabilitas itu mungkin terkait akomodasinya. Kalau misal teman tuli gitu ya, kan kita mungkin tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan teman tuli karena butuh bahasa isyarat mungkin ya. Nah itu ya menghadirkan juru bahasa isyarat atau bisa menggunakan catatan dan sebagainya gitu. Ya kalau bisa bahasa isyarat sih bisa langsung gitu ya. Tapi kalau memang ada kendala-kendala yang seperti itu lebih ke akomodasinya seperti apa. Seperti itu kalau saya gitu ya. Oke, baik. Terima Terima kasih kasih. ya, Kak Norma. Dari Kak Intan Dian Rukmana, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi apa sudah cukup? Oh, orangnya kayaknya tadi kelempar terus baru join. Oke, tidak apa-apa. Silakan, Saudara Aji, kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, Aji. Engkong, engkong. Ah, Ya, saya mau tanya. Halo, halo. Halo. Suara aku ya, kedengeran? sudah masuk. Ya. Ah, ini kalau misal tadi udah dibahas, nggak apa-apa dilewati aja. Karena aku tadi nggak ikut dari awal. Pertanyaannya, sudah menurut teman-teman, sudah sejauh mana sih Komnas Disabilitas ini ya yang baru, eh, Komnas ini kan baru ya adanya ya, yang khusus disabilitas ini ya. Sejauh mana keefektifan keberadaan Komnas ini ya di Indonesia untuk mencegah diskriminasi atau mengatasi kasus-kasus diskriminasi terhadap kawan-kawan dengan gangguan mental gitu ya di Indonesia gitu. Apakah apa saja yang kalau misal dinilai tidak efektif, apa saja yang perlu harus diperbaiki gitu ya dari Komnas Disabilitas kita gitu ya untuk bisa mengakomodasi kebutuhan teman-teman yang menyandang gangguan mental. Lalu sejauh mana apa namanya sejauh ini teman-teman melihat partai politik yang sudah berkontestasi di pemilu khususnya, apakah ada yang sudah benar-benar punya komitmen yang bagus gitu ya yang bisa dipegang untuk uh, terkait ini isu disabilitas mental khususnya gitu ya. Uh, Kalau misal ada kan kita mungkin bisa menjadikan itu sebuah presiden untuk uh,
partai-partai politik yang lain atau partai politik yang mau akan dibentuk misal seperti itu. Itu ya kedua pertanyaanku. Kalau misal memang udah dibahas tadi nggak apa-apa di skip aja. Tapi kalau misal ada yang perlu ditambahkan silahkan, boleh Mas Anam, Mbak Nurma atau Nurul juga silakan. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Nurma atau Pak Jesus, silakan. Ya, ya kalau KND ini mungkin untuk penyandang disabilitas non mental mungkin sudah banyak berkontribusi ya dalam proses apa namanya inklusi ya, membangun dunia yang inklusif terhadap disabilitas. Tapi karena penyandang disabilitas mental ini kategori baru ya, dilahirkan sejak CRPD ya, masuk dalam eh, kategori disabilitas. Bahkan di banyak lembaga pemerintah ini belum bisa membedakan antara penyandang disabilitas intelektual dengan penyandang disabilitas mental. Artinya memang secara perspektif ini belum terbangun di publik ya, termasuk di lembaga-lembaga pemerintah. Karena masih banyak ya, masih banyak kalau KND ini kuasi dari pemerintah dan sebenarnya mewakili disabilitas. Tapi mungkin perspektif tentang penyandang disabilitas mental belum terbangun ya. Atau saya pikir juga masih banyak yang belum paham gitu ya tentang situasi seluk-beluk tentang penyandang disabilitas mental. Jadi masih banyak sekali misalnya lembaga-lembaga sosial ya, panti rehabilitasi dan lain-lain itu yang memperlakukan penyandang disabilitas mental itu tidak manusiawi. Bahkan lainnya bukan manusia ya. Ada yang dirantai, ada yang dikerangkeng, ada yang tidak diberi makan dan sebagainya. Itu masih terjadi. Dan ini saya pikir KND belum masuk ke situ ya. Belum masuk menyisir lembaga-lembaga sosial, lembaga rehabilitasi sosial yang memperlakukan penyandang disabilitas mental secara baik. Dan seharusnya memang harus ada deinstitusionalisasi. Jadi seharusnya memang tidak ada lagi panti rehabilitasi mental, tidak ada lagi rumah sakit jiwa. Kalau kita ngomong inklusi, itu sudah tidak ada lagi rumah sakit jiwa. Karena rumah sakit jiwa dan panti rehabilitasi mental ini memperparah stigma. Orang kalau baru dirawat di rumah sakit jiwa, Bogor misalnya, keluar, ini stigmanya kuat. Wah ini lulusan RSJ. Orang keluar dari Lawang, Malang misalnya, wah ini lulusan RSJ, awas hati-hati. Ini lulusan Lawang, ini lulusan Menur misalnya di Surabaya gitu ya. Artinya institusionalisasi ini memperparah stigma. Dan ini sebenarnya di tahun 1940-an ini sudah dikritik habis-habisan oleh Foucault ya, bahwa psikiatri, lembaga psikiatri yang bertujuan untuk menyembuhkan orang-orang dengan gangguan mental ini malah memperparah stigma. Pengurungan ini pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Artinya memang harus dihabisi. Jadi perawatannya bagaimana? Ya perawatannya inklusif, diserahkan pada keluarga, pada masyarakat, dan itu negara harus ada fasilitas untuk itu. Di kita belum ada, masyarakat belum terbangun, kesadarannya belum terbangun, lembaga pemerintah tidak paham, keluarga ya juga tidak paham, jadi belum terbangun. Situasi yang kondusif itu belum terbangun. Nanti kalau sudah terbangun, rumah sakit jiwa diadakan, pantai rehabilitasi dia ditiadakan, tidak ada lagi, sehingga tidak ada uh, stigma yang kuat terhadap penyandang disabilitas. Lalu dalam soal politik ini saya pikir masih dihindari ya ketika orang, bahkan mungkin orang sembunyi, kalaupun dia mengalami gangguan jiwa, dia tidak akan speak up kalau dia akan masuk politik ya, masuk area politik, apalagi mencalonkan diri sebagai misalnya calon wali kota, pasti akan dihujat di situ. Dia ODGJ, dia orang gila dan sebagainya. Artinya masih
yang secara terang-terangan, saya ODGJ misalnya, saya penyandang disabilitas mental, saya pernah di rumah sakit jiwa, itu mungkin akan kesulitan kalau publik tahu bahwa dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa, akan kesulitan masuk di dunia politik. Dan kayaknya saya belum punya contoh orang yang terang-terangan mengatakan itu kemudian diterima di area politik. Nah, artinya apa? PHI harus menjadi pelopor, ya menjadi pelopor untuk masalah ini. Jadi harus karena ini bangun kesetaraan, ekualitas ya. Ini berarti harus menjadi pelopor untuk membangun diskursus bahwa penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa itu sebenarnya sama saja dengan orang gangguan ginjal gitu ya. Cuman persoalannya kalau ginjal itu fisik, kalau ODGJ itu jiwa, tapi nilainya sama. Ya dianggap biasa saja dan itu bagian dari keragaman kehidupan. Dan itu harus harus terus dibangun diskursus. Saya pikir pembangunan diskursus itu belum terjadi. Jadi pembangunan wacana yang besar ya, diskursus itu wacana besar, itu belum terjadi. Itu Aji. Baik, terima kasih Pak Jesus. Dari Aji, kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau tanggapan? Ya, cukup. Berarti kan dalam artian Komnas disabilitas itu kecenderungannya masih banyak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan teman-teman disabilitas yang non fisik ya. Sedangkan yang kalau di presentase tuh kebutuhan teman-teman yang disabilitas fisik itu di Komnas yang di eh, apa namanya yang diakomodir oleh Komnas Disabilitas itu justru masih lebih banyak lah ya gitu ya. Intinya belum berimbang gitu ya antara kebutuhan teman-teman disabilitas fisik dan non fisik dilayani oleh Komnas Disabilitas. Oke, terima kasih banyak. Kalau menurut sorry tambahan, Em, mungkin ke depannya menurut aku partai itu perlu juga secara apa itu aturan gitu ya, selain afirmasi perempuan itu harus negara itu mengatur terkait afirmasi jumlah kuota minimal gitu ya, kelompok disabilitas yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik. Minimal 20% menurut aku ya, partai politik harus punya minimal 20% anggotanya itu adalah disabilitas fisik maupun disabilitas mental gitu. Menurut aku seperti itu, nanti semoga ya ke depannya Partai Hijau bisa turut mengadvokasi itu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Aji untuk pertanyaan serta tanggapannya. Sebelum kita mengakhiri diskusi, saya ingin men-summarize atau meringkas ya poin-poin yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi di sini pada intinya, kalau kita ingin ada perubahan, otomatis kita harus beradvokasi gitu, terutama dari penyandang ODGJ-nya sendiri begitu ya. Di sini saya sebagai seorang penyandang disabilitas perkembangan, seorang yang autistik dan punya ADHD, saya tentunya juga punya kewajiban untuk menyuarakan itu bagaimana orang-orang seperti saya juga bisa hidup normal dan setara dengan orang-orang dan tanda kutip normal lainnya begitu teman-teman. Mungkin kalau untuk orang seperti saya yang bekerja di bidang profesional, kita akan ada kesulitan gitu ya kalau kita mau mengaku gitu terkait dengan kondisi kita begitu. Jadi tips dari saya adalah ketika kita mau em, melamar ke pekerjaan baru, kita sebisa mungkin harus mencari perusahaan yang sekiranya inklusif begitu ya. Dan kita sampaikan dari awal begitu. Kalau ternyata merekanya sudah approve, tidak ada masalah. Nah, dari situ kita bisa bekerja di situ kan. Dan sering berjalannya waktu kita juga bisa mulai mengaku gitu kepada dunia kalau kita memiliki kondisi seperti ini begitu. Lama-kelamaan tentunya ini juga akan memotivasi orang-orang di luar sana lainnya gitu yang punya kondisi sama seperti kita, namun mereka belum punya keberanian dan em, kekuatan gitu ya dan kemampuan untuk mengakui hal tersebut begitu teman-teman. Dan
kita juga harus membiasakan diri dengan keberagaman begitu. Selayaknya seperti orang yang punya kacamata gitu ya, pakai kacamata. Kalau misalnya kita mungkin kacamatanya kotor, otomatis nanti pasti ada orang yang mau pinjamkan kain begitu ya teman-teman ya. Nah, sama halnya seperti orang-orang dengan penyandang disabilitas lainnya. Kalau sekiranya ada yang butuh bantuan gitu ya, agar suaranya dikecilin, mungkin karena mereka merasa uh, overloaded gitu ya, nggak sanggup suaranya terlalu besar segala macam. Jadi mulai biasakan diri kita untuk bisa menyediakan kebutuhan teman-teman kita itu begitu. Dan mulailah kita menganggap bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang merepotkan, namun adalah suatu hal yang sudah biasa saja begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, em, kita juga harus percaya ya gitu ya, mulai percaya kepada orang-orang dengan ODGJ begitu, bahwasanya mereka bisa memutuskan apapun itu dengan diri mereka sendiri begitu. Tidak harus semuanya itu kita yang memutuskan gitu ya, baik sebagai caregiver, sebagai teman maupun sebagai orang-orang yang ada di sekitar ODGJ ini gitu. Mereka sama seperti manusia lainnya, mereka berhak buat atas tubuh mereka sendiri dan mereka bisa memutuskan buat diri mereka sendiri juga gitu. Kita hanya perlu untuk membantu mereka ketika mereka merasa kesusahan atau kesulitan. Itu aja teman-teman. Baik, terima kasih ya semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi di forum selanjutnya ya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih semuanya. Lain kali kita sambung lagi dengan tema yang lain. Makasih, keren. Terima kasih. See you di Foto kesempatan ya? lain. Nggak foto dulu. Sukses ya. Oh iya, Udah, Terima aku kasih Bu screenshot. Melani. Sorry. Oke, bye. belum ada yang live sih. Mungkin kita bisa berfoto dulu. Bisa minta bantuannya nggak Kak Rika buat berfoto? Bisa. Cuma mau on cam dulu ya, buat dokumentasi ya. Nanti Iya. kan juga ada ber-PHI. Thank you. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam semuanya, dibuka kameranya, biar kita bisa foto bersama. Oke, kalau nggak ada yang on cam, berarti kita aja. Oke? Ada yang on cam? Oke, Nggak ada. sudah Tunggu ya. mulai dibuka semuanya. Iya. Ayo, keburu kering ini bibir. Oke, mulai ya. Oke, tunggu Maulana lagi mau on cam. Oke, terima kasih. Kak Intan, Kak Sartono, terima kasih udah on cam. Kita langsung aja foto ya, biar nggak kelamaan. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Sudah, Makasih. bye-bye. Terima kasih semuanya. Makasih Sampai jumpa lagi. Ustadz Yesus, Norma. Terima kasih kan termasuk waktunya. Terima kasih. Ustadz Yesus Terima itu kasih Bu pakai Melani. peci. Sama-sama semuanya sukses ya. Iya, Terima Ibu. kasih. Makasih Terima banyak. kasih.